Pembunuhan keji Brigadir J diatur Irjen Pol Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo membeberkan bahwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propos Polri dimotori Irjen Pol Verdi Sambo dan krunya. Kapolri mengungkapkan bagaimana cara Verdi Sambo meminjam tangan anak buahnya untuk membunuh Brigadir J. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Deo Lipa, mantan kuasa hukum Badara E, juga mengungkapkan hasil omongannya bersama salah satu ajudan Verdi Sambo pada sesi wawancara bersama TV One. Bagaimana Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya untuk menembak Brigadir J dalam video berikut. Almarhum Yosua berlutut di depan Sambo. Berlutut, kalau menurut keterangan Richard, Richard kan pegang pistol. Sambo juga pegang pistol. Tapi Sambo pakai sarung tangan. Biasa kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan. Kalau saya kan enggak, bukan mafia. Berlutut tiba-tiba ini Bang, boleh lebih rinci Bang, dilanjutkan Bang? Nah, ketika si Richard sudah di atas, dia sudah melihat Sambo sedang pegang pistol, rambutnya mungkin dibeginin, ini lagi berlutut si Almarhum Yosua. Gini mungkin berlututnya begini kan, namanya berlutut kan, kalau polisi kan kalau berlutut gini, ya kan. Nah, dalam posisi itu ada perintah dari Sambo kepada si Richard, "Woi, sekarang tembak, woi, tembak, woi." Ya, namanya perintah ya, Richard ya ketakutan karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya Richard atas perintah langsung tembak lah, dar. Ya kadang dia pejabatan namanya ini kan. Ini teman dekat di mana Richard nggak punya motif membunuh, disuruh membunuh teman dekatnya sendiri. Ini sama kayak kita suruh bunuh ibu kita nih kayak. Ya nggak berani juga sebenarnya, tapi diperintah sama iblis. Iblisnya ya Sambo itu juga. Gitu kan, diperintah sama iblis, "Woi, tembak. Richard karena dia mungkin ngikutin perintah atasan karena dia orang Korsa, apa kata komandan itu dijalankan, masih muda, masih melekat banget, jadi tembak 4-5 kali. Mati anak orang. Nah, dari video yang baru saja kita lihat, muncul pertanyaan dari netizen. Apakah Verdi Sambo bisa dikategorikan psikopat? Sebaiknya kita harus tahu dulu bahwa 5% penduduk dunia punya kecenderungan menjadi seorang psikopat. Mungkin kita tak pernah menyadari bahwa orang yang berada di sekitar kita, di kantor, di tim, adalah seorang yang psikopat. Seorang psikopat bisa jadi tumbuh subur di kalangan pemburu, petinju, jagal sapi, pengikut ilmu bela diri, yang dasarnya senang kalau musuhnya kalah, bahkan mati. Senang melihat darah, dan senang dengan kesadisan. Senang jika musuh tertembak, kena pukulan, kena tendangan, atau kena sudetan sangkur. Ini ciri-ciri seorang yang psikopat. Punya motif dan niat sadis, suka berbicara dan tebar pesona,
pembohong yang ulung, licik dan manipulatif. Masa kecilnya biasanya tidak bahagia atau bahkan suram, lalu broken home dan minim merasakan emosi dan suka menyiksa hewan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit dan tidaklah mudah untuk menilai orang psikopat atau bukan. Seseorang psikopat adalah seorang yang bisa saja tampak pandai, rajin, menarik, dan memiliki emosi yang baik. Dari obrolan ringan hingga pidato yang bombastis, setiap kata yang diucapkannya merupakan kesempatan untuk membuat wajah baru, mendominasi, atau bahkan memfitnah lawan bicaranya. Seorang psikopat cenderung memiliki hati yang dingin dan memikirkan matang-matang apa yang akan ia lakukan. Dan dapat disimpulkan sementara bahwa pembunuh Brigadir J sangat dimungkinkan adalah seorang yang psikopat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang tersebar di media massa, dia sadis, pembohong yang ulung, pembunuhan dibilangnya tembak-tembakan dan mengaburkan jejak perkara, licik dan manipulatif dengan menghilangkan berkas perkara, CCTV dicabut dibilangnya rusak, dan penanganan perkara yang tidak profesional. Dari tindakan yang sadis, bisa menyembunyikan rasa berdosa, tega membunuh anak buahnya, berbohong kepada banyak orang, licik dan manipulatif penghilangan jejak perkara, membunuh secara tidak manusiawi, dan penanganan perkara secara tidak profesional dapat disimpulkan berdasarkan ciri-ciri seorang psikopat. Sang pembunuh Brigadir J sangat dimungkinkan seorang psikopat.